Haleluya. Kami mengucapkan selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mulaikan ibadah rayon pada malam hari ini. Malam yang penuh dengan sukacita buat kita semua. Sebab kita percaya Tuhan tetap terus menyertai kita semua sampai pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur jika malam hari ini kami akan mengadakan ibadah rayon. Engkau sertai kami setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu untuk dapat melayani Engkau pada ibadah malam hari ini dan semuanya untuk besar nama Tuhan. Sidang jemaatmu yang akan mengikuti biar tetap Tuhan akan memberkati. Dan kami akan buka ibadah ini, kami alaskan dengan satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan bersuka cita, kita akan puji Tuhan bahwa Dia adalah Allah sumber kekuatan kita semua. Yuk, mari sama-sama tepuk tangan. Amin. Haleluya. Hey, hey, hey. Yuk, sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamat. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber, ya sama-sama serukan bagi Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Mari Bapak Ibu sama-sama dan kita semua sama-sama di rumah katakan, ya Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu, tetapi kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang patut disembah. Sebab kekuatan hidup kami datang mendapat dari Engkau ya Tuhan. Kami peroleh daripadamu sumber kekuatan kami. Kami percaya malam hari ini kami boleh ungkapkan lewat hati kami menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku.
ajaib bagi kami. Amin. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari Bapak Ibu katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari kita sembah Tuhan. Amin. Kami sembah Tuhan, ajaib nama-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Dia, mari agungkan Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau mulia. Haleluya. Kau mulia. Amin. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Lagi lebih bersemangat lagi Bapak Ibu. Katakan Engkau ajaib bagi kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah kami Tuhan. Amin. Tak akan goyah tak akan goyah selama-lamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan malam hari ini atas kebaikan dan penyertaan. Amin. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang akan disampaikan pada malam hari ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk kami menjalani seluruh aktivitas kami
untuk sisa hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dia tetap tinggal di dalam pengurapan-Mu. Apa yang dia ucapkan, apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kami yakin, kami percaya itu semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Dan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami percaya itu sudah dihalaukan semuanya. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan waktu-waktu yang baik untuk kita bisa memuji Tuhan dan terlebih mendengarkan akan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang setia terhadap komitmen. Kita akan belajar dari sebuah kisah dalam Alkitab, bagaimana pentingnya komitmen itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tapi sebelumnya kita harus mengerti bahwa komitmen adalah suatu hal yang begitu pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, agar supaya itu juga menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita, untuk menopang kita di dalam kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan malam hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah dalam Alkitab. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari bagi kita semua. 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikamas, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Dari kisah ini kita bisa lihat, kita bisa belajar bagaimana seorang Raja Saul yang pada waktu itu dia menjadi raja pertama atas bangsa Israel, atas undian yang dilakukan. Di awal-awal kalau kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-9, di situ kita akan temukan bahwa di awal-awal Saul ini adalah orang yang boleh dikatakan cukup meyakinkan. Dikatakan dia orang yang memiliki paras yang elok. Dikatakan juga di situ dia yang ketika pertama kali disuruh untuk bertemu dengan abdi Allah, dia ingin mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk diberikan kepada abdi Allah itu. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang pasalnya yang ke-9. Bapak Ibu dapat membaca di sana. Bapak Ibu akan temukan bahwa pada awalnya Saul ini dia seolah-olah mempunyai komitmen yang baik dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita lihat pada kisah ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, kita dapat temukan di sana bagaimana seorang raja ini yang pada awalnya kelihatannya memiliki komitmen yang baik, ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, tantangan, persoalan yang tentunya dia hadapi pada saat itu bangsa Filistin. Di situ ketika ditetapkan bahwa Saul akan mempersembahkan korban bagi Tuhan, tapi kita lihat di situ itu bukan menjadi hak dia. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ini, kita baca pada ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Karena tindakan Saul kelihatannya itu baik bagi manusia. Dia ingin mempersembahkan korban bakaran untuk keselamatan bangsa Israel. Tapi kita lihat di situ, kata Samuel itu bukan hak dia untuk melakukan itu. Itu adalah kewajiban Samuel untuk dia melakukan itu. Tapi karena Saul yang saat itu merasa tertekan, merasa ketakutan,
Padahal kalau kita lihat itu tujuannya baik untuk dia melakukan itu, mempersembahkan korban bakaran untuk keselamatan bangsa Israel. Tapi pada kenyataannya karena ketidakkomitmennya Saul, karena ketidaktaatannya dia terhadap firman Tuhan yang dikatakan itu adalah tugas Samuel dan dia mengambil bagian itu, kita lihat di situ bahwa kalau kita baca pada ayatnya yang 14 itu dia katakan bahwa Saul ini adalah orang yang boleh dikatakan sini firman Tuhan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, digantikan oleh seseorang karena ketidakkomitmennya Saul. Kalau kita baca juga di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 di sana, kalau kita baca di situ kita akan menemukan sebuah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menyesal telah memilih Saul ini karena ketidakkomitmennya dia itu. Makanya begitu pentingnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki komitmen yang baik dengan Tuhan. Komitmen tentunya setiap orang dapat berkata, saya berkomitmen dengan ini, saya berkomitmen dengan itu. Dengan segala macam kita dapat berkomitmen. Tapi untuk melihat komitmen yang benar itu tentunya waktu dan tindakan yang menentukan. Karena tidak selamanya dia dapat mempertahankan komitmennya itu. Tapi kalau kita yakin bersama dengan Tuhan, pasti kita dapat mempertahankan komitmen kita itu. Dan kita lihat bersama, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-9 pada ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-62, dikatakan di sana, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi kalau kita memiliki komitmen ke depan dengan Tuhan, marilah kita berusaha untuk kita melakukannya itu. Kita setia dengan komitmen kita itu. Dan saya percaya pasti kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa. Jangan kita lihat dari kisah Saul ini. Ketika kita dapat mempertahankan komitmennya itu untuk setia kepada Tuhan, akhirnya kepemimpinannya itu jatuh, diberikan kepada orang lain. Dan kita baca juga di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang ke-14 di sana, kita baca di dalam ayatnya yang ke-11, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang yang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berkomitmen setia dengan Tuhan, pertahankan itu. Percayalah kita akan melihat suatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus, dia berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati untuk Tuhan. Artinya hidupnya itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia pegang komitmennya untuk setia kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama hal luar biasa yang dapat diperoleh oleh Rasul Paulus. Dan malam hari ini saya percaya juga kita semuanya dapat mempertahankan komitmen kita dengan Tuhan. Tentunya kita buat dulu komitmen itu kita dengan Tuhan, dan kita berusaha untuk kita mempertahankannya sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Jemaat Pahoman dan Tanjung Damai Lestari yang saya cintai, saya percaya kekuatan firman tetap terus menyertai kita semua. Untuk itu, mari kita satukan hati kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya kekuatan firman-Mu telah menyentuh hati kami, telah memberikan kekuatan baru buat kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dalam pemberkatan Tuhan. Dan di sini aku memberkati jemaat Pahoman dan Tanjung Damai Lestari. Biar Engkau memberkati, kelimpahan berkat diturunkan buat sedang jemaat Tuhan. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan yang besar, sehingga tetap terus ada pengharapan di dalam Tuhan. Setiap mata pencarian jemaat, setiap profesi jemaat di sini hamba berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pemberkatan Tuhan nyata. Doa kami bersyukur menyelesaikan ibadah rayon Pahoman dan Tanjung Damai. Bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua.